Perhatikan grafik berikut. Grafik di atas menggambarkan posisi suatu partikel yang menjalani gerak parabola besar sudut elevasi tembakan adalah titik-titik. Jadi di sini kita dapatkan bahwa ketinggian maksimumnya yaitu sama dengan A dan jarak maksimumnya X max sama dengan 3A. Untuk nilai dari atau rumus dari tinggi maksimum, itu rumusnya adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Sementara untuk jarak maksimum, itu rumusnya adalah V0 kuadrat dikali sinus 2 alfa per G. Karena kebetulan di sini sama-sama memiliki variabel V0 kuadrat, jadi kita bisa lakukan perbandingan rumusnya. Jadi H max per X max itu akan sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita bandingkan dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi V0 kuadratnya kita coret, nilai G-nya kita coret. Nilai H max-nya tingginya tadi adalah A, dibandingkan dengan jarak terjauhnya 3A, itu sama dengan sin kuadrat alfa kita jabarkan menjadi sin alfa dikali sin alfa per 2. Kita bagikan dengan sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu identitasnya adalah sama dengan 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Jadi kita tulis 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Nilai A-nya kita coret, jadi kita peroleh 1/3 sama dengan sin alfanya juga 1 kita coret menjadi sin alfa per 2 dan 2 yang kita kalikan menjadi 4 cos alfa. 4-nya kita kali ke atas, 4/3 sama dengan sin alfa per cos alfa. Dalam perbandingan trigonometri, sinus dibagi kosinus nilai adalah tangen. Berarti nilai dari tangen alfa sama dengan 4/3. Maka alfanya adalah R cos dari tangen 4/3. Jadi kita pilih jawabannya yang di option D. Sebuah peluru yang bermassa 50 gram dilontarkan ke atas dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal 25 meter per second. Jika gesekan dengan udara diabaikan, besar kecepatan peluru di titik tertinggi adalah titik-titik. Jadi dalam hal ini, untuk kecepatan peluru di titik tinggi itu adalah Vx, yaitu sama dengan V0 cos alfa, sementara nilai kecepatan pada sumbu Y-nya adalah 0. Karena 0 berarti tidak ada pengaruh, sehingga kita cari V-nya dengan V0-nya adalah 25, dikalikan dengan kosinus 37. Yaitu 25 dikalikan dengan 0,8. Jadi 25 dikali 0,8 kita peroleh jawabannya adalah 20 meter per second. Kita pilih jawabannya di option C. Perhatikan gambar berikut. Sebuah peluru dengan massa 20 gram dilontarkan pada sudut elevasi 60 derajat dan kecepatan 40 meter per second dari permukaan tanah seperti gambar di atas. Jika gesekan dengan udara diabaikan, kecepatan peluru ketika jatuh ke permukaan tanah adalah titik-titik. Jadi kita kerjakan soal ini dengan konsep hukum kekekalan energi. Jadi energi potensial di keadaan 1 ditambah energi kinetik di keadaan 1 akan sama dengan energi potensial di keadaan kedua ditambah energi kinetik di keadaan kedua. Di mana rumus dari energi potensial adalah M kali G kali H, massa kali gravitasi kali ketinggian, dan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, setengah kali massa dikali kuadrat dari kecepatan. Baik di posisi benda di posisi pertama maupun posisi kedua, itu sama-sama berada di tanah, berarti nilai EP1 dan nilai dari EP2 itu sama-sama 0. Jadi 0 ditambah EK1 sama dengan 0 ditambah EK2. Berarti setengah mv1 kuadrat sama dengan EK2-nya setengah mv2 kuadrat. Karena masanya sama, berarti V1-nya sama dengan V2, yaitu nilainya tetap di 40 meter per second. Jadi langsung kita pilih jawabannya yang di option D. Sebuah peluru dilontarkan condong ke atas dengan kecepatan awal 60 meter per second. Jika jarak tembakannya 4 kali tinggi maksimumnya, besar sudut elevasinya adalah titik-titik. Jadi kita lakukan perbandingan antara tinggi maksimum dengan jarak terjauh, di mana tinggi maksimum rumusnya adalah V0 kuadrat
sin kuadrat alfa per 2G. Kita bandingkan dengan rumus dari jarak terjauh, yaitu V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nilai dari V0 kuadratnya kita coret, G-nya kita coret. Kemudian katanya, jika jarak tembakannya 4 kali tinggi maksimum. Kalau tingginya 1, berarti jaraknya adalah 4. Sama dengan sin kuadrat kita jabarkan menjadi sin dikali sin per 2 per sin 2 alfa. Kita jabarkan menjadi 2 kali sin alfa kali cos alfa. Jadi 2 kali sin alfa kali cos alfa per, tadi G-nya kita coret jadi 1. Sehingga sin dengan sinnya habis. 2 kali 2 menjadi 4. Kita peroleh 1/4 sama dengan sin alfa per 4 cos alfa. 4 dan 4 sama-sama kita bagikan. Kita peroleh sin bagi cos adalah tangan. Nilai tangannya adalah 1. Maka sudutnya adalah 45 derajat. Karena tangan dari 45 bernilai 1. Kita pilih jawabannya di option C. Perhatikan gambar berikut. Sebutir peluru dilontarkan dengan kecepatan awal 50 meter per second dengan sudut elevasi 37 derajat seperti gambar di atas. Peluru mengenai sasaran yang terletak pada dinding setelah mencapai ketinggian titik-titik. Jadi kita mulai dengan, mungkin kita tuliskan variabelnya, kecepatan awalnya adalah 50 meter per second dengan sudut 37 derajat dan jarak yang ditempuh adalah 80 meter. Maka jarak itu rumusnya adalah V0 kali cos alfa dikali T. Dari rumus ini kita akan tentukan berapa lama waktu yang diperlukan batu tersebut atau peluru tersebut. Jadi jaraknya 80 sama dengan 50 dikali nilai dari cos 37 0,8 dikali T. Jadi kita bagikan 0,8 dibagi 80 jadinya 100. Dibagi 50 kita peroleh T-nya sama dengan 2, artinya 2 detik. Maka untuk mencari ketinggiannya kita gunakan rumus V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Maka nilai H-nya menjadi V0-nya 50 dikali sin alfa sin 37 0,6, waktunya 2 dikurang setengah kali gravitasi adalah 10 dikali 2 kuadrat. Hanya sama dengan 50 kali 0,6, 30, kali 2 menjadi 60, dikurang setengah kali 10, 5, dikali 2 kuadrat 4, 5 kali 4 menjadi 20, kita kurangkan menjadi 40 meter. Kita pilih jawabannya di option C.